Baik, perkenalkan, nama saya Rika Raya Bangun dengan NIM 191012722018. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang kedua adalah teknik konseling self management. Konseling merupakan proses komunikasi bantuan yang amat penting. Diperlukan model yang dapat menunjukkan kapan dan bagaimana. Pada umumnya guru BK ya di sekolahan. Nah, guru BK melakukan intervensi kepada para peserta didik. Dengan kata lain, konsultasi itu atau konseling itu membutuhkan tenaga yang ahli yang memiliki skill yang sudah terampil atau profesional. Gunadarsa menyatakan bahwa self management meliputi pemantauan diri atau self monitoring, dan yang kedua adalah reinforcement yang positif atau self reward. Lalu ada kontak atau perjanjian dengan diri sendiri atau self contracting, dan penguasaan terhadap rangsangan atau stimulus control. Baik, kita masuk yang ke pertama, pemantauan diri atau self monitoring merupakan suatu proses peserta didik mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dan interaksinya dengan lingkungannya. Dalam pemantauan diri ini biasanya peserta didik mengamati dan mencatat perilaku, masalah, mengenali penyebab terjadinya masalahnya itu. Lalu akan ada juga hasil dan keputusan, dan juga memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Lalu masuk ke poin B, reinforcement yang positif atau self reward. Digunakan untuk membantu peserta didik untuk mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkannya sendiri. Misalnya yang sering kita jumpai adalah saat saya duduk di bangku sekolah dasar dulu, saat hendak pulang sekolah, biasanya ibu guru mengatakan harus duduk tenang, lipat tangan, jangan berisik, yang paling tenang itu yang boleh duluan keluar pulang. Jadi kalau yang berisik-berisik, ngasih senggol kanan kiri itu ndak bisa, itu lama terakhir pulangnya. Jadi anak-anak, para murid tahu resiko mereka apabila mereka tidak duduk dengan tenang. Resikonya adalah akan lama dipanggil namanya untuk bisa keluar duluan dari ruangan kelas. Lalu poin ketiga, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri atau bahasa Inggrisnya adalah self contracting. Dari kata self contracting ini kita sudah mengetahui bahwa ini adalah sebuah perjanjian terhadap diri sendiri. Jadi si anak diminta untuk menuliskan dulu apa yang dia inginkan atau menyebutkan, dia mengungkapkan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan. Misalnya saya yang biasanya kita temui adalah, Papa, kalau kakak juara satu kelas, nanti saat penerimaan rapot kakak mau minta beli sepeda, boleh ya? Nah, jadi itu lalu papa menjawab ya boleh, dan disepakati berarti oleh pihak kedua. Nah, terjadilah kontrak di situ. Maka bila mana saya yang mengatakan bila mana saya juara satu dan saya terbukti mendapatkan juara satu di raport saya, maka saya harus menerima reward, yaitu sepeda tadi. Bila mana saya tidak juara satu, melesat jadi juara dua, maka perjanjian itu yang sudah dikontrak tadi harus sesuai. Maka saya tidak boleh menerima sepeda tersebut, meskipun misalnya mama saya mengatakan sudah tak apa-apa, tapi bila mana dalam hal kecil anak-anak didisiplinkan, maka anak tersebut akan bertumbuh menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Lalu poin keempat adalah penguasaan terhadap rangsangan atau stimulus control. Nah, teknik ini menekankan kembali pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kondisi lingkungan itu berfungsi sebagai tanda dari suatu respon tertentu. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang tujuan teknik self management.
Jadi pengaruh teori kognitif pada masalah-masalah self management disebabkan oleh kesalahan konstruksi-konstruksi atau kognisi-kognisi yang lain tentang dunia atau orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Nah, di sini pada hakikatnya self instructional itu adalah bentuk restrukturisasi aspek kognitif. Nah, jadi perlu teknik-teknik pengelolaannya. Nah, misalnya perilaku yang tidak berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain. Nah, ada anak yang memiliki hambatan seperti itu. Seperti yang kita tahu adalah anak dengan hambatan tunalaras atau sosial ya. Nah, inilah manfaat seperti judulnya tadi adalah tujuan adanya self management ini untuk menekan anak-anak yang memiliki hambatan tunalaras. Lalu yang kedua adalah perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu kemunculannya sehingga kontrol dari orang lain menjadi kurang efektif. Nah, ini adalah seperti anak-anak yang diam-diam merokok, bahkan ada yang lebih parah, diam-diam rupanya ada yang mau ngeganja. Kan kita sering melihatnya di berita di televisi. Lalu perilaku sasaran terbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol diri, misalnya mengkritik diri sendiri. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab atas perubahan atau pemeliharaan tingkah laku atau tanggung jawab konseling. Contohnya adalah konseling yang sedang menulis skripsi. Lalu kita masuk poin keempat, yaitu manfaat teknik self management. Nah, ini masuk di manfaat teknik self management. Dalam teknik pengelolaan diri atau self management, tanggung jawab keberhasilan konseli berada di tangan konseli. Jadi, konselor untuk melangsungkan konseling dia harus memiliki keterampilan, karena dialah yang berperan sebagai pencetus, fasilitator, dan membantu merancang program. Oleh karena itu butuh untuk profesional terlebih dahulu. Nah, di dalam pelaksanaan pengelolaan dengan pengaturan lingkungan untuk mempermudah terlaksananya pengelolaan diri. Jadi ada faktor-faktor khususnya lingkungan yang harus disetting, yaitu makanya dibilang di sini pengaturan lingkungan. Nah, pengaturan lingkungan ini ada berupa yang pertama mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku jadi ini fisiknya adalah maksudnya yang di badan ya. Misalnya dia yang awalnya malas mandi, kurang bersih, mungkin bahkan ada sakit kulit karena kurang bersih dan jarang mandi. Mungkin dia kadas, kurap, atau kutil. Nah, itu harus dibenahi terlebih dahulu. Kalau badannya sudah bersih, dijamin pasti itu akan mendukung kelangsungan. Jadi dia bila mana diajak bicara, dia akan lebih nyaman dibandingkan saat dia belum mandi. Karena kalau belum mandi kan pasti kita gerah dan gelisah. Lalu mengubah lingkungan sosial, karena lingkungan sosial ini ikut mengontrol tingkah lakunya. Karena kita tahu bila mana anak-anak bergaul dengan teman-temannya, maka dia akan ikut teman-temannya juga. Misalnya dia masuk ke circle anak-anak yang suka bermain sepeda, otomatis dia akan meminta untuk dibelikan sepeda juga agar dia tidak beda sendiri dan dapat sama seperti teman-temannya. Bila anak ini bergaul dengan anak-anak yang suka bermain HP, bermain game online, maka dia akan cenderung untuk jarang keluar rumah, dan dia lebih sering untuk di kamar dan menikmati handphonenya itu seru-seruan bermain game online. Jadi tergantung juga dengan lingkungan sosialnya, dengan siapa dia bersosialisasi. Lalu juga yang terakhir adalah mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang tidak dikehendaki hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja.
Jadi ini adalah mengubah kebiasaan yang tadinya dia kebiasaan untuk, misalnya dia kebiasaan untuk tidak cuci tangan, maka khususnya karena pandemi sekarang kita harus lebih rajin lagi untuk cuci tangan, betul apa betul ya. Jadi apalagi sebelum makan perlu cuci tangan. Nah, kita masuk ke poin materi dari self management yang terakhir, yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan teknik self management. Saya akan membacakan kekurangan dan kelebihan dari teknik self management. Kelebihan teknik self management adalah sebagai berikut: pelaksanaannya yang cukup sederhana, penerapan dan kombinasi dengan beberapa pelatihan yang lain. Lalu pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Dan yang poin keempat, didampingi dan dapat dilakukan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan secara kelompok. Nah, kita masuk ke kekurangan teknik self management, yaitu pertama, tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu. Nah, ini nih yang susah nih. Kalau sudah bertemu dengan anak-anak yang kurang termotivasi, anak yang mau dimotivasi ini sudah enak melihat orang yang hendak memotivasinya. Ini harus dicari, dipancing supaya anak ini bisa mau dulu, supaya, dan kita juga harus membenahi diri agar kita bisa terlihat menarik terlebih dahulu. Lalu yang kedua, target perilaku seringkali bersifat pribadi dan perspektifnya sangat subjektif, terkadang sulit dideskripsikan. Nah, lalu juga lingkungan sekitar dan keadaan individu di masa mendatang sering tidak dapat diatur dan diprediksi karena sifatnya yang kompleks. Lalu juga individu bersifat independen. Independen ini baik, namun terkadang kita perlu mengikuti alur, dan juga anak-anak biasanya independennya ini lebih kepada keras kepala. Nah, ini yang harus dibenahi. Lalu yang terakhir adalah tidak ada dukungan dari lingkungan. Di saat ini adalah misalnya, contohnya adalah kejadian saat dokter-dokter atau tenaga medis hendak membuat penyuluhan di desa yang terpencil, yang mereka masih percaya obat-obat tradisional yang daun-daun ditumbuh gitu. Kita nggak mempersalahkan obat-obat tradisional, justru terkadang obat tradisional lebih manjur. Namun terkadang orang-orang desa, seperti berita yang kita dengar, orang-orang desa menolak mentah-mentah arahan dokter. Mereka sama sekali tidak percaya pada obat-obat atau teknologi di dalam dunia medis. Nah, itu berarti tidak mendukung. Baik, sekian saja materi dari saya, akan dilanjut oleh saudara Alvis. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu teknik time out. Teknik time out sendiri merupakan suatu hukuman negatif untuk menghilangkan penguatan positif yang diterima anak setiap kali melakukan perilaku maladaptif. Prosedur penerapan time out. Sebelum menerapkan time out, satu hal yang paling mendasar yang harus dipahami adalah prosedur hukuman biasanya digunakan hanya setelah tindakan normatif sampai positif tidak lagi efektif mengubah perilaku anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip penerapan time out. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu time out adalah proses, bukan tempat. Yang kedua, time out sebagai bentuk menjauhkan anak dari perhatian untuk beberapa saat. Yang ketiga yaitu menetapkan kalimat sederhana dan konsisten sebelum memulai time out. Yang keempat, time out untuk perilaku yang spesifik. Yang kelima, melakukan time out segera setelah perilaku yang tidak diinginkan muncul. Keenam, jangan terlibat dalam dialog atau diskusi. Ketujuh, jangan mengatasi perilaku selama berjalan menuju time out atau selama proses time out. Kedelapan, sesuaikan durasi waktu dengan usia anak. 9, jadikan time out sebagai salah satu komponen rencana perilaku yang komprehensif.
Dan yang ke-10 yaitu gunakan timeout secara konsisten.